Setiap lelaki punya trik dan intrik tersendiri untuk meluluhkan hati seorang perempuan. Kemampuan untuk merayu sang pujaan hati bisa jadi berdasarkan hobi dan muatan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Seorang sastrawan atau pengagum sastra bisa saja merayu dengan kata-kata puitis Sapardi Djoko Damono. Aku mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu pada api yang menjadikannya abu. Seorang pecinta kopi bisa saja merayu dengan kalimat, aku ini terlalu pahit untuk diaduk bersama kamu yang manis. Lain lagi jika Anda seorang fotografer, bisa saja Anda menggombal dengan kata-kata, boleh minta foto kamu? Soalnya, aku menunjukin ke semua orang bahwa malaikat itu ternyata ada. Lalu, bagaimana jika seorang filsuf seperti Roky Gerung yang menggombal perempuan? Tentu momen ini jarang diketahui publik. Apalagi, sosok yang satu ini memang terkenal selain karena kekritisannya, juga karena kehidupan percintaannya yang nyaris tak diketahui orang. Sosok ini juga dikenal sebagai jomblo keren loh. Tentang wanita, Roky bahkan menyebut wanita itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Wah, kalau seperti ini, maka di mata ex-dosen Universitas Indonesia ini, perempuan adalah sosok yang berbahaya. Namun siapa sangka ternyata di balik sosoknya yang terkesan kalem di hadapan kaum hawa, Roky punya cara sendiri dalam meluluhkan hati perempuan. Karena ini adalah channel Ilmupedia, maka sebelum kita mengulas lebih jauh tentang gombalan maut Roky Gerung, sebaiknya kita cermati dulu apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh perempuan saat mendapat rayuan, pujian, atau saat jatuh cinta. Mari kita simak. Ternyata secara biologi ada peran hormon yang bekerja di dalamnya. Hormon berasal dari bahasa Yunani, horman, yang berarti menggerakkan. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Dilansir dari hellosehat.com, nyatanya otak pria yang sedang jatuh cinta menunjukkan aktivitas yang berlebih pada konteks visual daripada wanita. Jadi pada umumnya, alasan pria jatuh cinta pertama kali karena tertarik secara visual. Saat jatuh cinta, bagian otak tersebut sangat aktif sehingga menimbulkan rasa ketertarikan. Sedangkan pada otak wanita, aktivitas yang lebih besar justru terjadi di hipokampus, yaitu berkaitan dengan memori. Hipokampus seorang wanita lebih banyak mengambil peran di otaknya daripada pria. Maka dari itu, wanita akan lebih memerhatikan segala hal yang ada di sekitarnya dan apa yang pasangan lakukan padanya. Hal ini yang justru membuat wanita jatuh cinta. Tak begitu mementingkan penampilan, ia akan lebih mengingat emosi dan rasa yang muncul saat bersama pasangannya. Itulah sebabnya mengapa laki-laki kerap jatuh hati pada pandangan mata, sementara perempuan lebih pada apa yang dia dengar dan dilakukan laki-laki kepadanya. Saat jatuh cinta atau terkagum pada seseorang, hormon pertama yang bekerja adalah hormon dopamin. Dijelaskan, hormon ini bekerja selayaknya kokain. Ketika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, hormon dopamin ini bekerja dan sifatnya adiktif. Mereka yang menyukai pasangannya seakan-akan ketagihan untuk terus bertemu dengan orang yang disukainya itu. Berikutnya ada peran hormon adrenalin di dalamnya. Sebagian pengaruh dari adrenalin ada yang mirip dengan feniletilamin, yaitu mempercepat nafas. Inilah penjelasannya mengapa rayuan gombal terkadang ada betulnya. Kembali ke gombalan maut Roky Gerung, hal itu terungkap dalam talk show Saatnya Perempuan Bicara di TV One 9 September 2020 lalu. Acara ini dipandu 5 perempuan cerdas dengan latar profesinya masing-masing. Mengawali perbincangan, Syalia Hisham menyambut Roky dengan pertanyaan santai. Om deg-degan gak sih? Apa? Ketemu sama kita-kita. Pertanyaan kamu aja kamu kelihatan deg-degan. Syalia sendiri tertawa lepas seperti baru kesetrum kata-kata maut Roky Gerung. Pada sesi berikutnya, Syalia kembali bertanya pada Roky. Bung Roky selalu membuat banyak wanita patah hati. Om Roky sendiri pernah gak sih ngerasain patah hati sama cewek? Apa tuh deskripsi patah hati ya?
Misalnya Om Rocky udah dekat nih sama cewek, Om Rocky udah suka, ya tapi ceweknya cabut gitu Om. Namun laki-laki Rocky menjawab, Hati itu bagian dari organ manusia yang paling mudah untuk tumbuh lagi. Jadi nggak ada istilah patah hati sebetulnya. Yang lain itu nggak bisa tumbuh. Hati itu organ yang selalu tumbuh. Ditumbuhkan oleh hati yang lain. hati itu organ dari tubuh manusia yang paling mudah tumbuh lagi. Jadi gak ada istilah patah hati sebetulnya. Hati itu organ yang selalu tumbuh, ditumbuhkan oleh hati yang lain. Rocky kemudian dipersilakan untuk mengartikan nama masing-masing presenter. Saat sampai di Lolita Agustin, Rocky teringat dengan sebuah novel dan film berjudul Lolita. Lolita adalah novel yang ditulis oleh penulis Rusia Vladimir Nabokov. Novel ini mengisahkan seorang pria parubaya bernama Humber yang menyukai putri tirinya, gadis berusia 12 tahun yang bernama Dolores atau Lolita. Menurut Rocky, novel itu pada intinya berisi eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun lagi-lagi pria yang getol mengkritik pemerintah ini mengumbar kata-kata gombal. Menurutnya, meski nama Lolita berbau kekerasan, Lolita Agustin adalah sosok yang lembut. Lolita itu ada film dulu, Lolita itu film kekerasan tuh. Ya, saya Pernah tahu dengar? novelnya dari Vladimir Nabokov, Yep. dari Rusia juga. Ya jadi karena kamu deket saya maka jadi lembut tuh. Waduh, saya ini ya. Kata Rocky disambut senyum bercampur malu-malu Lolita. Di akhir sesi, Lolita mempersilahkan Rocky untuk memilih teman berkencan dari kelima perempuan tersebut. Saat-saat yang paling ditunggu itu pun akhirnya tiba. Ini kita masih menunggu-nunggu jawaban dari Bung Rocky perihal siapa kira-kira di antara kelima kita yang diajak kencan. Waktu saya tuh panjang dan longgar. Jadi Bisa lima-limanya. Namun rupanya ia diwajibkan untuk memilih satu dari antara 5 presenter itu. Rocky dengan nada pelan dan tatapan mata yang terfokus ke Lolita, ia menjawab. Karena kamu yang nanya, kamu yang terakhir ya. Mendengar jawaban itu, Lolita bak tersambar petir. Ia sepertinya tak menyangka. Raut wajahnya tampak tersipu malu dan tak mampu menyembunyikan kebahagiaan. Sayangnya, jawaban Rocky masih menyimpan pertanyaan baru. Kalau yang pertama siapa Om? Kamu berarti terakhir, dia jadi kedua terakhir kamu nanya. Jadi Ini nggak? silakan siapa yang nggak bertanya dia pertama. Tapi nggak mau ngomong. Jadi singkat cerita, jawabannya adalah siapa yang tidak bertanya, dialah yang menjadi teman kencan pertama Rocky Gerung. Ternyata ribet juga ya pria yang satu ini.